Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Dava Setia Prakasa and today I'm going to present a topic that's very essential in the world of business, human resource management strategy and analysis. We all know that every company wants to stay competitive and achieve success. But to do this, they need more than just a good product or service. They need the right people with the right skills work under changing strategies. That's what human resource management or hiring because a cat factor. Visual strategy planning and management really means the then the second test in strategies management process. After that, then main business strategies. Next strategies IRM and tools and analysis or arithmetics and high performance work system help organization perform better. Alright, let's begin. Pengertian strategi dan manajemen strategis. Pertama-tama, apa itu strategis dan manajemen strategis? Strategis planning adalah rencana yang membantu perusahaan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal agar tetap unggul di pasar. Sedangkan strategi itu sendiri adalah arah atau langkah yang dipilih perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lalu, strategis manajemen berarti proses mengidentifikasi dan menjalankan strategi itu dengan cara yang paling efektif sesuai kondisi perusahaan. Kalau saya ibaratkan, strategi itu seperti peta jalan menuju tujuan perusahaan, dan manajemen strategi adalah bagaimana kita menempuh jalan itu. Apakah kita memiliki jalan tercepat, paling aman, atau paling efisien? Nah, setelah tahu apa itu strategi, sekarang kita masuk ke 7 langkah dalam proses manajemen strategi. Menurut teori, ada 7 langkah utama dalam proses ini. Langkah pertama, perusahaan harus bertanya, kita sebenarnya sedang berbisnis di bidang apa sekarang? Kedua, mereka melakukan analisis internal dan eksternal, atau yang sering kita kenal sebagai SWOT analisis. Ketiga, menentukan arah bisnis ke depan, yaitu visi dan misi baru. Keempat, menetapkan strategis goals dan tujuan strategis yang spesifik dan terukur. Kelima, memiliki strategi atau tindakan yang akan dilakukan. Keenam, mengimplementasikan rencana tersebut. Dan ketujuh, melakukan evaluasi apakah strategi itu berhasil atau perlu diperbaiki. Setiap langkah ini penting karena kondisi bisnis selalu berubah. Misalnya, ketika pandemi datang, banyak perusahaan harus mengevaluasi ulang strategis mereka untuk bisa bertahan. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis strategis utama yang bisa digunakan perusahaan. Ada 3 level strategis yang penting. Pertama, corporate level strategi. Ini adalah strategi yang di tingkat perusahaan secara keseluruhan, menentukan bisnis apa saja yang akan dijalankan dan bagaimana hubungan antara unitnya. Contohnya, perusahaan seperti Unilever memiliki banyak merek, Sunsilk, Dove, Lifebuoy, dan semua itu harus diatur dalam satu arah strategi besar. Dan kedua, business unit strategi atau competitive strategi. Strategi ini berfokus pada bagaimana tiap unit bisnis bersaing di pasar. Misalnya, bagaimana Pizza Hut menyaingi Papa John's, atau bagaimana Tokopedia menyaingi dengan Shopee. Kuncinya di sini adalah competitive advantage, yaitu keunggulan yang membuat produk kita lebih unggul daripada pesaing. Ketiga, functional strategies.
Ini strategis di tingkat departemen seperti pemasaran, produksi, dan HR. Memiliki masing-masing harus mendukung strategis besar perusahaan. Misalnya HR membuat program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar sejalan dengan visi kompetitif perusahaan. Nah, berbicara soal HR, disinilah muncul konsep yang sangat penting, yaitu Strategies Human Resource Management atau SHRM. Strategi HRM adalah proses menyusun dan menjalankan kebijakan serta praktik SDM yang menghasilkan kemampuan dan perilaku karyawan sesuai kebutuhan strategi perusahaan. Artinya HR bukan lagi sekadar bagian administrasi yang mengurus gaji atau absensi, tetapi bagian strategi dari organisasi. Misalnya kalau strategi perusahaan adalah berinovasi cepat, maka HR harus merekrut orang-orang yang kreatif, memberi pelatihan inovatif, dan menciptakan budaya kerja yang fleksibel. Dengan begitu, HR menjadi mitra bisnis yang aktif dalam mencapai tujuan, bukan hanya mendukung di layar belakang. Untuk memastikan semua itu berjalan efektif, perusahaan menggunakan alat bantu strategis HRM. Ada 3 alat penting di sini. Pertama, strategi MAP. Ini semacam peta yang menunjukkan bagaimana setiap dalam perusahaan berkontribusi terhadap tujuan strategis. Jadi manajer bisa melihat big picture-nya. Kedua, HR Scorecard. Ini seperti KPI khusus HR, digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan HR seperti pelatihan atau rekrutmen membantu mencapai tujuan bisnis. Ketiga, Digital Dashboard. Ini alat visual yang menampilkan data HR dalam bentuk grafik dan statistik di layar komputer, sehingga manajer bisa memantau performa SDM secara real time. Dengan 3 alat ini, HR bisa memastikan bahwa strategi SDM benar-benar terhubung dengan strategis perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas cara mengukur keberhasilan HR melalui HR Matrix. HR Matrix adalah ukuran kuantitatif dari aktivitas HR. Contohnya, tingkatnya turnover karyawan, jam pelatihan perorangan, jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi, dan sebagainya. Dengan data seperti ini, HR bisa tahu apakah program mereka efektif atau tidak. Misalnya, kalau tingkat turnover tinggi, berarti mungkin karyawan tidak puas atau gaji tidak kompetitif. Dari sini HR mengambil keputusan yang lebih akurat. Intinya, you can't improve what you can measure. Jadi, HR Metric membantu organisasi memperbaiki diri berdasarkan data, bukan sekedar asumsi. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu High Performance Work System. High Performance Work System atau HPWS adalah sekumpulan kebijakan HR yang dirancang untuk menghasilkan kinerja karyawan yang luar biasa. Contohnya, perusahaan seperti Google atau Toyota dikenal punya sistem kerja performa tinggi. Mereka memberikan kebebasan berkreasi, komunikasi terbuka, dan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga punya sistem penghargaan yang adil dan berbasis presentasi. Tujuannya satu, menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan bersemangat, produktif, dan berkomitmen tinggi dalam perusahaan. Ketika karyawan berkembang, perusahaan pun ikut tumbuh. Nah, itu tadi pembahasan dari awal sampai akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Suatu static human resource management is about connecting people and strategies. It's not only about hiring or planning employees, but about allaying every HR activity, recruitment, performance, and performance.
with the company long-term vision. By combining clear strategic planning, awareness, HR tools, measurable player trick, and high-performance system, company can stress a strong, motivated, and competitive workforce. Thank you so much for attention. Once again, my name is Depasita Perkasa, and that's all for my present study today. Have a great day, everyone. Thank you.